membahas seputar puasa. Tentu puasa itu tidak asing kan di telinga kalian. Di sini saya podcastnya tidak sendirian. Seperti biasa saya ditemani oleh sahabat saya yang bernama Putri Indasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Pujianti dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada podcast kali ini saya akan membahas seputar puasa. Tentu di telinga kalian tidak asing lagi nih mengenai puasa, karena kan kita sering melaksanakannya. Saya di sini tidak sendirian. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh sahabat saya seperti biasanya, yaitu Putri Indasari. Mari kita sapa Kak Putri Indasarinya karena sudah berada di samping saya. Halo Kak Putri. Halo. Apa kabar? Jadi gimana nih Kak? Mau kita mulai saja langsung podcastnya? Ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Kak, kita mulai podcastnya. Terima kasih sudah mempercayakan saya lagi Jadi penanya. Ya. Oke, kita lanjut Kak. Ya. Jika yang pertama itu, menurut kakak puasa itu apa sih? Puasa ya, tidak asing sih dalam kata puasa. Menurut saya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Tapi kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, kita juga menahan hawa nafsu kita, serta menahan dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat-syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Ya benar kak. Apakah benar kalau puasa itu hanya untuk menahan lapar dan haus saja? Oh, tentu tidak Kak, itu tidak benar. Karena puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Karena kita juga dalam puasa itu menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, serta menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkannya, seperti ghibah, suka ngomongin orang yang sengaja, kasar, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kalau hikmahnya itu apa kak? Hikmah dari diwajibkannya puasa, terutama di puasa Ramadan. Hikmah dari ibadah puasa ya. Hikmah dari ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, yaitu melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Maksud dari sabar ini yaitu dalam Al-Quran adalah gigih dan ulet, seperti yang dimaksud dalam Quran surat Ali Imran ayat 146, yang artinya, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan ada lagi nikah hikmah yang lainnya, yaitu sebagai latihan rohani atau pendidikan diri ya, itu mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, mendidik hawa nafsu agar tidak mudah dituruti, mendidik kesabaran dan ketaatan juga nih Kak. Nah, selanjutnya itu hikmah sebagai perbaikan pergaulan, karena orang yang berpuasa kan akan merasakan kesusahan yang orang fakir rasakan, seperti kelaparan karena tidak bisa membeli makanan dan kekurangan akan segalanya. Kita juga bisa merasakan itu semua Kak. Lalu hikmah berikutnya itu adalah kesehatan Kak. Puasa juga untuk kesehatan itu tuh jika dilaksanakan dengan panduan yang telah ditetapkan akan membawa manfaat yang baik untuk kesehatan rohani dan jasmani kita. Jadi banyak banget manfaat atau hikmah dari puasa ini Kak. Syukur banget ya, ternyata banyak hikmah di balik puasa itu. Nah selanjutnya nih kak, kakak tahu nggak sih dalil dalam Al-Quran atau hadis yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan? Oke, dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan wajibnya puasa Ramadan. Yang saya tahu itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin ayatnya tidak asing lagi ya, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu mengetahuinya. Dan menurut hadis riwayat Ahmad juga yang berarti, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Nah selanjutnya, jika seseorang tidak menjaga puasa karena uzur, nah apa yang harus mereka lakukan?
puasa. Kayak misalkan kalau misalkan aku lulus aku mau puasa, itu wajib banget tuh untuk dilakukan puasanya karena itu janji nazar itu. Terus yang kedua itu ada puasa kifarat atau denda, dan puasa qada atau mengganti saat puasa Ramadan, mengganti puasa Ramadan. Itu kan kalau ada puasa wajib pasti ada puasa sunnah ya kak. Nah kakak tahu puasa sunnah itu puasa apa aja kak? Puasa sunnah itu sebenarnya ada banyak ya. Saya sebutkan beberapa, yaitu ada puasa 6 hari pada bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri, karena setelah hari raya Idul Fitri atau pas hari raya Idul Fitri itu tidak boleh kita berpuasa, maupun Idul Fitri ataupun Idul Adha ya. Terus yang kedua itu ada puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang-orang yang tidak menunaikan haji, kita tuh disunahkan untuk berpuasa. Terus yang selanjutnya itu ada puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Jadi sebelum kita puasa Arafah, alangkah lebih baik itu kita puasa Tarwiyah. Selanjutnya ada puasa sunnah Senin Kamis. Tentu saja kita sering melaksanakan ya bagi yang ingin, tapi ya itu kan sunnah jadi tidak diwajibkan. Ada juga nih puasa Daud atau sehari puasa sehari tidak. Tujuannya sih untuk meneladani puasanya Nabi Daud. Terus yang selanjutnya ada puasa Tasu'a pada bulan Muharram, dilakukan pada tanggal 9 sebelum puasa Asyura. Terus selanjutnya ada puasa Asyura pada bulan Muharram yang dilakukan pada tanggal 10. Jadi berurutan, kita puasa Tasu'a dulu baru kita puasa Asyura. Terus selanjutnya ada puasa 3 hari pada pertengahan bulan menurut kalender Islam atau bisa disebut dengan Yaumul Bid yang dilakukan pada tanggal 13, 14, dan 15. Terus selanjutnya ada puasa Sya'ban atau nisfu Sya'ban pada awal pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang terakhir yaitu puasa bulan haram, Asyurul Hurum, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Oh ternyata banyak sekali ya puasa sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak hanya untuk puasa wajibnya Kamis saja, aja atau puasa wajib. ternyata puasa sunnah itu banyak. Yang kita tahu kan hanya Senin Kamis, puasa Nabi Daud, tapi ternyata ada Nah kan ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, pasti ada juga yang diharapkan nih kak. Nah puasa yang diharapkan itu puasa apa maksudnya? puasa yang diharamkan ya, yaitu puasa di hari raya Idul Fitri. Jelas itu, karena kan kita sudah 1 bulan melaksanakan puasa wajib, kita dilarang atau diharamkan untuk puasa di hari raya. Dan puasa Idul Adha, pokoknya ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu kita dilarang untuk berpuasa, hukumnya itu haram. Terus yang selanjutnya itu puasa di hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Karena kan masih diperbolehkannya berkurban, makanya dilarang untuk berpuasa. Tapi setelah hari tasyrik boleh berpuasa. Terus selanjutnya itu puasa di hari Syak, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban. Dan puasa selamanya. Tentu saja kita nggak mungkin berpuasa selamanya kan. Ada hari-hari yang disunahkan dan diharamkan juga. Nah berikutnya nih kak, kita kan udah tahu tuh puasa-puasa yang diwajibkan, disunahkan, dan diharamkan. Nah selanjutnya syarat sah dan syarat wajib puasanya itu bagaimana sih kak? Yang pertama itu ada syarat sah ya. Syarat sah itu syarat yang menjadikan sebuah kegiatan dianggap sah atau berhasil dilakukan. Jika syarat sah ini tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut dianggap batal atau tidak terlaksana dan harus diulang kembali. Nah, syarat sah puasa yang pertama itu Islam. Tentu saja kalau bukan orang Islam kan kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua mumayyiz, itu dapat membedakan mana yang baik dan benar. Terus yang ketiga suci dari haid dan nifas, khusus untuk perempuan, karena insya Allah laki-laki kan nggak mungkin haid ya. Terus yang terakhir itu mengetahui waktu diterimanya puasa, jadi sesuai waktunya gitu. Nah, selanjutnya itu ada syarat wajib. Syarat wajib itu kan syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Jadi jika syarat wajib ini telah terpenuhi atau dipenuhi oleh seseorang, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, syarat wajib puasa itu yang pertama beragama Islam, jelas ya. Terus yang kedua itu berakal sehat, karena orang gila itu tidak wajib untuk berpuasa, makanya yang berakal sehat. Yang ketiga itu balik, dan yang terakhir mampu melaksanakannya. Karena kan di Islam itu ada rukhsah ya, ada keringanan. Jadi kalau yang nggak mampu melaksanakannya, kan kita bisa diganti atau enggak diganti dengan fidyah barangkali ada uzur atau apa.
berpuasa ya, ada 3. Yang pertama itu jelas Islam. Yang kedua itu niat. Kita kalau mau berpuasa itu harus niat, karena kan segala sesuatu juga tergantung niatnya. Ya. Terus yang terakhir itu meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bukan dari subuh sampai maghrib ya, tapi dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kalian dari sholat sah wajib hingga rukun puasa. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Kak, barangkali yang lain juga belum tahu tentang pahala puasa, karena memang jarang juga disebutkan kalau pahala puasa itu segini gitu kan kayak ibadah yang sholat gitu kan, katanya kalau jamaah kan 27 apa gitu ya kan. Iya, nah kalau puasa itu gimana nih Kak tentang masalah pahalanya? Ya, untuk mengenai untuk permasalahan pahala puasa, perlu kakak ketahui ya bahwa satu-satunya ibadah yang tidak disebutkan besaran pahala yang akan diterima bagi pelakunya adalah puasa ya kak. Jadi setiap amalan kebaikan itu dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Jadi kita tuh tidak akan pernah tahu kak kualitas puasa seseorang, karena hanya orang yang melakukan puasa dan Allah saja yang mengetahuinya. Jadi pahala puasa yang kita dapatkan tuh hanya orang itu sendiri dan Allah saja yang tahu, karena itu sungguh sangat biasanya tidak disebutkan. Iya, nggak orang yang puasanya aja yang tahu. Nah, selanjutnya Kak, etika melaksanakan puasa itu seperti apa Kak? Yang etika puasa itu kayak apa ya? Puasa yang baik itu gimana? Baik. Ada kak pertanyaan, kan banyak yang berpuasa namun sebagian besar hanya mendapatkan rasa lapar dan haus doang. Kenapa gitu ya? Jadi mungkin karena tidak terjaganya etika kali ya. Ya karena jika kita sedang berpuasa tetapi etika kita tidak terjaga, semisal berkata dusta, berkata sia-sia, melakukan berbagai maksiat, maka puasa yang kita lakukan hanya akan menghasilkan lapar dan haus saja kak. Iya. Jadi kita nggak dapat apa-apa, kita hanya dapat lapar dan haus. Jadi jika kita sedang berpuasa, dibiasakanlah untuk melakukan hal yang baik agar hikmah dari puasa itu tuh kita dapatkan juga kak, tidak hanya dapat haus dan lapar saja. Kita udah lama-lama lapar sama haus tapi nggak dapat pahala apa-apa gitu. Sia-sia saja. Terus ada juga nih kak dalam kitab Muqasyid al-Shaum, Imam Izzuddin bin Abdissalam al-Sulami membahas tentang adab atau etika yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Imam Izzuddin al-Sulami mengelompokkannya dalam 6 bagian nih kak, yaitu 1. Hifz al-lisan wa al-jawari al-mukhallafah, yaitu menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Yang kedua itu mengatakan bahwa saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makan. Yang ketiga itu berdoa ketika berbuka. Yang keempat itu mengawali buka dengan makanan tertentu. Yang kelima itu takjil al-fitr atau menyegarkan berbuka. Yang keenam itu akhir as-sahur, mengakhirkan sahur. Nah, mengenai penjelasan lebih lanjutnya itu, yang pertama itu kan tentang makan sahur ya kak. Kan tadi disebutkan tentang makan sahur. Jadi ketika seseorang sedang akan melaksanakan puasa, maka dianjurkan untuk makan sahur kak. Karena anjuran dari Nabi itu juga dalam arti makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hikmah sahur juga kak dapat menguatkan orang yang sedang menjalankan puasa. Terus selanjutnya yaitu mengakhirkan sahur. Ada nih hadis dari riwayat Bukhari, yaitu diriwayatkan dari Anas dari Zahid bin Thabit. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya,
berapa jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Jadi kita tuh disunahkan untuk mengakhiri makan sahur agar dapat mengikuti Rasulullah juga kan seperti itu. Yang ketiga itu menyegarkan berbuka puasa, Kak. Tentu saja kita kalau berbuka itu makannya yang segar-segar dulu ya, Kak. Jadi kayak semacamnya takjil atau buah atau apa gitu ya, ya terutama yang manis-manis. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya hambaku yang paling kucintai adalah yang paling menyegarkan berbuka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Menyegarkan berbuka sangat dianjurkan dan disunahkan untuk orang yang berpuasa setelah kurang lebih 12 jam ya, Kak, menahan makan dan minum, haus dan lapar. Dan orang yang menunda buka puasa meskipun ia masih mampu, sesungguhnya ia telah berbuat aniaya terhadap tubuhnya sendiri. Jadi tidak dianjurkan untuk menahan berbuka itu. Jadi kalau udah waktunya buka ya kita segerakan berbuka, jangan ditahan-tahan. Berarti walaupun kita kuat nih sampai jam berapa juga kan malah nggak baik juga ya buat tubuh kita ya. Sehingga lebih baik kita Yang selanjutnya itu menjaga lisan dan ketidaktaatan seluruh tubuh. Tentu saja kalau berpuasa itu kita harus menjaga semuanya, Kak. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja, kita juga harus menjaga lisan, ketaatan, menahan hawa nafsu. Karena di situ kita tuh sedang dilatih kesabaran, ketaatan kita juga. Dan yang terakhir itu memberi makan kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa. Dari hadis yang kita ketahui, memberi makanan kecil atau takjil itu sudah sangat membantu bagi orang-orang yang berpuasa saat di jalan atau bagi orang yang tidak mampu. Itu pahalanya sama aja dengan orang yang berpuasa, Kak. Jadi untuk kita mendapatkan keberkahan juga atau pahala tambahan juga, kita bisa memberikan takjil kepada orang-orang yang sedang di jalan atau yang tidak mampu, karena pahalanya sama saja seperti orang yang sedang berpuasa. niat dan doa orang berpuasa itu seperti apa? Pastinya Maksudnya niat dan doa orang berpuasa ya, Kak. Tentu kita tidak asing lagi nih, Kak. Niat puasa pasti semua orang juga udah tahu ya, Kak. Niat puasa itu yang sering kita lakukan yaitu atau sering kita baca, dengar itu nawaitu shomal qadi an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Itu niat puasa, Kak. Di dalam hati kita juga kita niat kita puasa atau niat saya puasa. Tapi dalam hati ya, Kak. Niat saya puasa gitu. doa yang baiknya kayak puasa itu gimana? Ya, tentu saja doa ketika berbuka juga sudah tidak asing lagi, Kak. Apalagi di bulan Ramadan kita itu sering dengar di TV-TV atau di radio-radio itu sebelum berbuka itu ya. Yaitu doa ketika berbuka itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan untuk doa ketika makan sahur nih, Kak. Kita kadang suka lupa nih doa makan sahur tuh kayak langsung makan aja bismillah makan. Ternyata ada loh, Kak, doa makan sahur itu atau doa sahur yaitu yarhamullahul mutasahhirin. Saya juga nih ya, Kak, baru tahu nih doa ketika makan sahur. Soalnya selama ini saya hanya doa makan saja gitu kan. Iya. Karena emang jarang juga yang melihat jadi Kak, mengapa kita sebagai guru itu harus berdoa? Ya, karena doa itu mempunyai banyak manfaat, Kak. Sebagaimana ungkapan Imam Al-Ghazali, menurutnya walaupun doa tidak dapat menolak qada, namun doa dapat melahirkan sifat khudu dan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa itu menjadi salah satu sebab bagi ditolaknya suatu bencana loh, Kak. Nah, ada lagi nggak Kak selain manfaatnya yang banyak ya, faedah yang lainnya ada nggak? Banyak, Kak, faedahnya menurut Hasbi Asyidiki, yaitu sebagai sarana menghadap diri kepada Allah, sebagai sarana menyampaikan permohonan kepada Allah, sebagai sarana untuk memperoleh naungan rahmat Allah, dan sebagai wujud dari menunaikan kewajiban taat dan menjadi manusia kita.
hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda bahwa terdapat 3 kaum yang doanya tidak akan ditolak, yaitu imam yang adil, orang yang puasa sampai dia berbuka, dan orang yang teraniaya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita sebagai umat muslim itu menjadikan doa itu sebagai kebutuhan untuk sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat, Kak. Karena usaha akan sia-sia jika kita tidak dibarengi dengan doa. Begitupun sebaliknya, Kak. Doa tanpa usaha adalah sombong, Kak. Jadi kita harus mengimbanginya, yaitu dengan usaha, doa, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika hendak berpuasa. Tentu ketika hendak berpuasa kita harus berdoa dulu kan. Setelah berdoa kita baru melaksanakannya, kayak usahanya itu dengan berpuasa, baru berdoa. Maksudnya sebelum itu berdoa dulu. Karena kan karena kan orang-orang yang berpuasa itu kan doanya cepat diijabah gitu tuh, tidak akan ditolak. Sudah pertanyaannya sudah selesai. Semoga jawaban-jawaban Kakak tadi bisa bermanfaat ya, terutama untuk kita sendiri. Baik Kak, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat ya Kak. Mohon maaf jika ada jawaban yang tidak sesuai atau masih ada salah-salah kata ataupun apa, karena kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri